tentang drag truk yang akan diadakan di Alas Roban, yang rencana jurus seperti itu berawal dari rencana Arjuna dan Om Irul Explore. Wah, karena Arjuna dan Om Irul Explore itu adalah kawan ya, sahabat lama yang sama-sama pecinta truk ya, khususnya dimodifikasi. Dan dulu memang kita punya rencana untuk bagaimana kita bikin seru-seruan yuk, kita balapan yuk gitu kan. Dan terjadi kesepakatan bahwa kita akan balapan. Wah, dengan kesepakatan itu untuk Om Irul sendiri kan punya truk Canter Explorer itu, dan Arjuna tidak punya truk karena Arjuna ini spesialis ngunggah ke truk wong-wong ngono lho, itu spesialis. Karena memang belum punya gitu kan. Dan Om Irul gini, Arjuna nanti silahkan pakai truk siapa saja, bolehlah pakai truknya ACC Logistik, Black Team atau siapapun lah gitu kan, ataupun Sampai juga boleh gitu, pokoknya siapapun nanti kita balapan gitu kan. Oke lah gitu. Dan karena memang kita sifatnya bebas ya, dan sampai ke sini-sini kita juga sudah ketemu sama Sampai dan rencana pakai truknya Sampai juga. Terus dan secara tidak langsung berjalannya waktu untuk si Mas Andre Segondok itu menawari truknya untuk bagaimana bisa tak pakai balapan sama Om Irul kan seperti itu. Dan semakin kesini karena memang untuk balapan atau drag truk itu butuh arena atau butuh lintasan. Kita mencoba beberapa opsi. Di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana, sampai kita ke Mijen itu dan ternyata tidak dapat izin, belum dapat izin. Oke. Nah, semakin ke sini mungkin Om Irul sendiri punya gagasan bahwa bagaimana untuk drag ini sekalian dibuat event resmi gitu kan. Dan juga di sini ada pihak penengah ya toh. Nah, oke. Nanti untuk yang bawa taruhannya, jadi biar sama-sama aman. Enggak sampean bawa, enggak tante-onti bawa kan enggak. Oke. Dan hari ini kita deal taruhan 100 juta. Nah, kok bisa jadi kemarin ini sempat ini ya mau bikin event truk ya? Yes. Itu maksud dan tujuannya apa sih? Nah, maksud dan tujuannya memang saya itu kalau udah suka itu ya pengen apa yang saya suka itu juga kebetulan disukai orang banyak kan. Betul. Ya pengen berkembang. Jadi dunia truk ini selama ini kan hanya kontes. Iya, kontes modifikasi, kontes itu kalau terlalu sering kan ya ketemunya itu aja. Karena orang upgrade truk itu kan nggak setiap bulan, nggak setiap minggu misalkan. Nah, saya berpikir kenapa kok truk ini nggak dibikin serius aja. Dan belum ada ya? Dulu pernah uji coba kan, eksibisi di Jogja. Cuman kan belum ada regulasi dan kategorinya. Betul. Campur aja kan. Nah, kenapa kita nggak bikin aja yang ada regulasinya, ada kategorinya? Lebih serius lah ya. Lebih serius. Terus kita supaya juga mendapatkan legalitas. Kalau drag race kan, mobil sudah mulai ada variasi ya. Cuman kalau truk kan belum ada yang judulnya itu kan truk. Nah, maksud bikin acara ini juga biar truk itu ada wadah sendiri, ada legalitasnya sendiri. Betul. Harapannya ke depan tidak nebeng di drag race mobil. Sejak kapan Mas nyiapin drag truk ini? Sebenarnya kita udah mulai gagasan itu sejak di akhir tahun 2022 ya. Iya, Desember. Waktu kita di kontes Wabong Purbalingga. Ini kayak gini, kita coba kalau kontes digabungkan dengan drag truk. Jadi kita kontesnya tetap ada, drag truknya menjadi sesuatu yang baru, yang secara serius itu digarap. Jadi di situ dari industri karoseri, variasi tetap berjalan berkembang. Betul. Terus untuk mekanik atau tuner-tuner itu juga bisa berkembang juga, menyalurkan hobinya. Nah, akhirnya dibikin sendiri ya, kayaknya diurus sendiri ya Mas Irul ya, yang sibuk kesana kesini. Oh kan? Iya. Biasanya kan kalau kebanyakan istilahnya sewa EO atau apa ya, bekerja sama dengan EO lah. Kayak kemarin tuh kayak Mas Irul kesana sendiri, kesini sendiri. Betul, kesana sendiri, kesini sendiri.
kalau akhirnya sampai acara ini ditunda pun saya yang kena sendiri ya paling banyak. Tapi nggak apa-apa, saya tidak berkecil. Sebelumnya udah ada. Saya sebenarnya juga sibuk sih, sampai memang saya sendiri juga nggak ngonten. Oh iya, emang YouTube-nya jadi nggak aktif ya? Ya YouTube-nya jadi nggak aktif itu, nggak sempet lah, nggak kepikiran, memang terlalu fokus. Sampai yang saya notabene-nya kan konsepnya udah racing ya. Konsepnya kita sampai tak bilang modif elit mesin sulit. Ya memang karena nggak sempat aja. Tapi kalau sekarang alhamdulillah insya Allah mesinnya udah nggak sulit guys. Oke. Jadi untuk prosesnya itu memang kita di awal itu nggak serta-merta langsung ketemu KITB. Jadi kita itu melayangkan surat ke berbagai tempat, termasuk yang paling awal itu sirkuit Mijen ya. Oh, sirkuit awalnya Mijen. mau di sana. Ya, di sirkuit Mijen. Ditolak. Dengan alasan aspalnya tidak kuat atau tidak spek untuk truk. Tapi menurut saya sih sebenarnya kuat sih harusnya. Itu kan truk kosong juga. Dan kalau dibandingkan dengan ngedrift ya, itu kan horsepower-nya lebih besaran mobil drift, digerut-gerut. Nah, ya, tapi kan sana udah punya standar, oke lah nggak apa-apa. Kita ada kirim di tempat lain lagi, ditolak lagi. Jadi prosesnya itu panjang, nggak tiba-tiba yang kalian tahu saya posting flyer, terus tahu-tahu posting ditunda itu bukan, banyak prosesnya. Jadi sejak 2022 ngirim cari tempat kan. Nah akhirnya awal tahun KITB memberi balasan bahwa pengen ketemu, kita paparkan gambarannya seperti apa, bahwa olahraga drag truk ini adalah olahraga yang layak untuk dilegalkan. Ya, positif lah. Positif, bisa dijenjangkan, bisa memang bukan sekedar ugal-ugalan. Kalau orang nggak tahu kan, wah lah kok truk buat balapan. Nah, itu kan ada safety-nya, ada standar-standarnya. Dan akhirnya izin ke ITB sudah kita dapat, kita izin ke Polsek udah oke. Terus Disdipora apa namanya, Dinas Pemuda Olahraga itu kan juga udah, kita ke Polres dibuka, Polres juga oke, di Kanit. Terus dengan syarat kita harus dapat rekom IMI. Kita cari rekom ke IMI itu memang agak susah, karena di IMI-nya sendiri juga dasar-dasarnya kan susah. Tapi akhirnya bisa untuk eksibisi itu masih menginduk drag race ya, drag mobil roda 4 dengan safety-nya sama, peraturannya sama. Terus yang agak beda mungkin dimensinya aja untuk perubahan apa yang boleh dirubah, apa yang enggak, penyesuaian karena ini truk ya. Jadi cc-nya apa itu kan mungkin nggak harus 2.700 apa kan, memang karena ya mengikuti apa yang truk ada dulu. Untuk rekom IMI udah kita dapat, inspeksi sirkuit udah kita dapat, dan IMI juga menyatakan bahwa panitia dan tempat layak untuk penyelenggaraan drag truk, dan dengan analisa malah di atas standar rata-rata. Jadi sudah di atas standar rata-rata pada umumnya, kelayakannya di Indonesia itu sudah memenuhi standar di atas. Oke. Nah, sebenarnya kan udah ada tanggalnya tuh kemarin tuh. Udah. Terus sempat tertunda. Itu yang pertama itu karena apa? Nah, yang pertama itu karena rekom IMI itu. Oh, MI. Rekom IMI. Jadi sebelum penundaan yang pertama itu memang kita udah ke Polres dengan syarat IMI. Cuman kurang rekom IMI aja. Rekom IMI aja. Dibilangnya ini sudah pasti oke. Kita ngejar IMI kan. Bagaimana caranya kita meyakinkan IMI, kita menjelaskan. Awalnya emang nggak menghubungin IMI dulu. Kita sudah menghubungin IMI dulu. Cuman belum berbarengan dengan Polsek itu udah sekalian. Cuman di IMI-nya masih belum dapat rekomnya. Belum dapat rekomnya. Dan ketika berjalannya waktu ke depan, kita kan ke Polres harus ada IMI. Ya udah kita gunakan semua kekuatan, termasuk kekuatan dari sini kan. Dari sini dikirim ke timur, dari selatan dikirim ke Semarang. Nah, akhirnya IMI bersedia dan langsung diinspeksi sirkuitnya, paparkan kesiapan panitianya, dan oke. Rekomnya keluar. Di Polres juga mengharuskan orang IMI hadir langsung ke Polres. Oh, yang pas itu ya ada Pak Indil itu. Ada Pak Indil juga. Ya udah kita hadirkan. IMI serius. Jadi IMI pun merespon serius dengan kegiatan ini. Inspeksinya udah dilakukan. Terus pemberian keterangan di Polres juga dari IMI sudah dipaparkan, sudah disampaikan.
Nah, terus setelah itu beberapa hari kemudian tiba-tiba ternyata keputusannya dari Pak Kapolresnya ya tidak mengizinkan pelaksanaan dikarenakan alasannya safety penonton, teman-teman. Oh. Jadi safety penonton itu masih mengkhawatirkan. Jadi penyampaian dari Pak Kapolres bahwa penonton Indonesia itu sama aja susah diatur. Susah diatur. Menyamakan penonton di drag ini mirip tingkah laku oknum yang sering membuat kerusuhan di kegiatan bola. Oh iya, emang bola ya sering kayak gitu. Tapi kan itu pun juga oknum kan. Yalah. Penonton sepak bola yang tertib, yang memang hadir, Iya. memang beli support banyak. Tapi disamakan dengan hal seperti itu. Jadi anggapannya ada kemungkinan walaupun kita sudah siapkan barikade, penonton itu loncat, berobos. Berobos Kan turun ke ada lintasan. pengamanan juga nanti kan dari kepolisian kan juga pasti ada juga kan. Dari Bahkan ini dari panitia pun kan kayak di drag kan ada green gua, Ada, atau pasos, ada, kan pasti ada. ada. Mereka akan menjaga betul dong. Betul. Nah, dikhawatirkan seperti itu, kita sudah menyampaikan untuk lokasinya dari jalan ke saluran air itu kan sekitar ada 4 meter lebih. Ada saluran air 2 meter. Setelah itu baru pagar barikade. Kalau misal Bos Rido di luar pagar barikade, Bos Rido mau turun ke jalan itu mungkin sudah jatuh ke saluran air dulu. Kecuali orang yang mau bunuh diri, bisa dikatakan 99,9% itu nggak ada yang mau loncat ke jalan. Dan ini juga truk. Kalau di bola, supporter mau loncat ke lapangan, dia paling mentok kena bola, paling pingsan, kan? Tapi kalau di truk, kan bunuh diri. Karena itu kan pasti nggak minim sekali kemungkinan seperti itu. Terus yang pertama kan katanya cuma kurang rekon IMI. Ya. Terus kok yang kedua malah justru dari kepolisian. Nah itu yang bikin. Harusnya kan dari awal harusnya tidak mengizinkan dong. Iya dong, betul. Nah itu yang bikin bingung sampai dengan yang di IMI pun, loh kita kemarin paparkan di Polres itu tidak ada artinya dong. Paparan kita standar dasar-dasarnya. IMI sudah ke Polres? Sudah. Oh. IMI ke Polres bawa berkas itu sampai tebal. Iya. Sampai tebal, dokumentasinya juga ada. Terus dijelaskan dasar-dasarnya ini, nah itu udah sampai jelas-jelasnya. Kita 4 jam kok, jam 2 sampai maghrib kok di Polres. Oke, berarti bisa dibilang alasannya tidak logis dong. Tidak kan ada logis. pagernya. Ada pagar. Macam-macam. Ada. Nah, jadi kemarin mendadak setelah di situ itu kan permintaan Pak Kapolres supaya tepi sirkuit dibeton dulu. Kita untuk lintasan 800 sekian meter. Kanan kiri 2, 1.600 meter. Itu kalau dibeton berapa miliar, Bos? Iya kan? Dan itu bukan tempat kita loh. Iya. Nggak boleh juga kan yang punya tempat. Ada. Dan sekali lagi ini yang paling aneh, Dim, ada Dim. Apa itu? Yang paling aneh itu rule. Ini aku masih ingat komennya. Untuk kalian yang komen-komen itu udah tak screenshot ya. Apalagi yang CCTV ada namanya komen. Oke lah, kamu bisa komen sekarang.